Saya berada di situs candi yang konon disebut dengan Surabana dan sekarang dinamai Surowono. Perubahan dari Surabana, nama lama yang disebut di dalam sumber data tekstual, ke Surowono ini merupakan perubahan terkait dengan gejala bahasa, yakni pergantian konsonan W menjadi B menjadi W, Surabana menjadi Surowono. Istilah dalam bahasa Jawa kuna ke dalam bahasa Jawa baru. Paling tidak di daerah Kediri bagian utara ada beberapa candi yang penting dari era Majapahit, yaitu Candi Tegowangi yang berada di wilayah Kecamatan Pelemahan dan Candi Surowono yang berada di wilayah Kecamatan Badas. Konon kedua candi ini oleh khalayak luas dikenal sebagai dua candi yang berada di wilayah Pare. Baik Candi Surabana ataupun Tegowangi merupakan dua candi yang memiliki keterkaitan. Di samping dekat jaraknya, masa pembangunannya pun juga berdekatan. Selain itu, relief yang dipahatkan pada Candi Tegowangi dan Candi Surowono memiliki keterkaitan. Boleh dibilang bahwa relief Sri Tanjung yang dipahatkan di Candi Surowono ini merupakan kelanjutan dari relief cerita Sudamala yang dipahatkan pada Candi Tegowangi. Candi Surawana yang terletak di desa Canggu, Dusun Surowono ini merupakan candi yang cantik, kendatipun tidak lagi dalam kondisi utuh, yang tersisa hanya tinggal bagian batur dan kaki. Jadi hanya bagian batur yang paling bawah, kemudian bagian kaki, adapun bagian tubuh, atap dan kemuncaknya sudah tidak lagi bisa diutuhkan. Namun candi ini eksotik, artistik dan penting karena seluruh bagian dari baik batur ataupun kakinya itu dipenuhi dengan relief, sehingga terkesan bahwa pembuat candi ini memiliki, kalau dalam bahasa asing disebut dengan horror vacuum atau horror vakum, ketakutan akan bidang kosong. Jadi tidak dibiarkan pada bidang yang kosong, karena itu bidang-bidang yang ada itu dipenuhi dengan baik itu relief, kemudian ragam hias, ataupun beberapa pahatan-pahatan figuratif lainnya. Candi Surowono beruntung karena diberitakan di dalam sumber data tertulis. Sumber data tertulis mana yang memberitakan? Kakawin Nagara Kertagama yang ditulis pada tahun 1365 di era Hayam-Wuruk memiliki beberapa bagian yang di dalamnya memuat informasi berkenaan dengan Candi Surabana. Bagian yang pertama itu menyebutkan bahwa Candi Surowono ini merupakan salah satu di antara 27 candi tempat pendarmaan bagi keluarga Hayam-Wuruk yang dipugat, direstorasi atas perintah dari Raja Hayam-Wuruk. Salah satu di antara 27 bangunan suci itu adalah Candi Surabana
yang merupakan tempat pendarmaan dari Bri Wengker Wijaya Rasa. Jadi Bri itu adalah penguasa di Pasal atau di kerajaan bawahan Majapahit yang pimpinan dari suatu nagari atau negara Pasal itu disebut dengan menggunakan unsur sebutan Bri yang sebenarnya merupakan akronim dari Batara I. Nah, nama negara bawahannya adalah Wengker. Ya. Kita tahu Wengker banyak disebut-sebut di dalam sumber data dari era Majapahit atau dari era-era sebelumnya, termasuk dari era Erlangga, suatu area yang berada di Ponorogo bagian selatan. Ya. Yang didarmakan di Candi Surabana ini adalah Bri Wengker yang bernama Wijaya Rasa yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Hayam Wuruk. Oleh karena itu, candi ini merupakan tempat pendarmaan bagi keluarga besar Majapahit, sehingga wajar jika di antara 27 candi yang direstorasi, yang dipugar, dibina ulang atas perintah dari Hayam Wuruk adalah Candi Surabana, selain Candi Tigawangi yang boleh dibilang sebagai candi tetangganya Surabana atau Surabana. Ini yang pertama. Yang kedua, perihal Surabana ini disebut-sebut dalam kaitan dengan pembukaan ladang baru. Di era pemerintahan Hayam Wuruk ada beberapa ladang baru yang dibuka untuk pembuatan area persawahan. Nah, di antara beberapa itu salah satu yang ada di Kediri bagian utara ada pembukaan ladang baru di Surabana dan Tigawangi. Dengan demikian tergambar pada keterangan Kakawin Nagarakertagama itu ada areal persawahan yang kemungkinan itu dibuka dari areal hutan untuk dijadikan area persawahan. Itulah ladang baru yang ada di Surabana. Sangat mungkin bahwa saluran air bawah tanah atau arung yang lokasinya ada di sebelah utara barat dari Candi Surabana ini ya merupakan perangkat irigasi yang digunakan untuk kepentingan pengairan persawahan di ladang baru yang konon disebut berada di wilayah Surabana. Ya, sekarang berada di wilayah tetangga dari Dusun Surowono atau Dusun Desa Canggu, yaitu di wilayah Sumber-Agung, tetangga dari Dusun Surabana. Nah, itulah persawahan yang dibangun, dibuka baru, ya, yang hasil persawahan itu digunakan untuk kepentingan pembiayaan bagi perawatan ataupun ritus upacara yang dilakukan di Candi Surabana, sehingga pembukaan ladang baru ini sangat terkait dengan keberadaan bangunan suci yang kita kenal dengan sebutan candi atau pendarmaan Bri Wengker Wijaya Rasa Surabana. Nah, kemudian informasi yang berikutnya lagi kita dapati di Kakawin Nagarakertagama terkait dengan perjalanan Hayam Wuruk ke Balitar. Nah, pasca Hayam Wuruk berkunjung ke Balitar, mengunjungi beberapa tempat di wilayah Balitar yang sekarang berada di wilayah sebagian di besar di Kabupaten Blitar dan sebagian ada yang di Kota Blitar. Sepulangnya dari Balitar, Hayam Wuruk kembali ke Welwatikta di daerah Trowulan sekarang, menyinggahi Surabana dan melakukan kegiatan ritual di Surabana. Jadi paling tidak ada 3 informasi yang didapati dari Kakawin Nagarakertagama terkait dengan Surabana. Nah, inilah yang memberikan petunjuk kepada kita, gambaran kepada kita bahwa Candi Surabana ini adalah bangunan suci yang sangat mungkin dibangun pada era pemerintahan Hayam Wuruk atau mungkin sedikit sebelumnya, karena pada era Hayam Wuruk itu adalah bina ulang, ya.
pembinaan ulang. Mungkin sebelum itu ada bangunan candi yang lebih kecil, yang lebih bersahaja, lalu kemudian dibina ulang dan kemudian dijadikan sebagai pendarman, tempat pendarmaan bagi arwah eh, Bathara I Wengker atau Bri Wengker yang bernama Wijaya Rasa. Nah, kembali kepada arsitektur dan ikonografinya. Nah, Candi Surabana sebenarnya tidak terbilang sebagai candi yang besar, ya. Ukurannya hanya 8 kali 8 meter, ya. Tidak penuh, ya, karena di bagian depan itu eh, agak mengecil dan terkesan sebenarnya adalah bangunan bujur sangkar, hanya sisi depannya dibuat lebih menjorok ke arah depan, itu ya, menjorok ke arah depan. Nah, jadi total candinya ukuran arsitekturnya kurang lebih 8 kali 8, tapi arealnya, halaman candinya dalam kondisi sekarang ini terbilang memiliki cukup halaman yang luas dan candi ini punya view yang baik karena dari depan itu sudah tampak dengan jelas. Nah, selain candi yang masih tersisa, paling tidak batur dan kakinya, masih terdapat banyak komponen-komponen bangunan candi yang boleh jadi sebagian merupakan bagian dari tubuh candi, sebagian bagian dari atap candi. Oleh karena itu sangat mungkin, ya, walaupun sekarang tubuhnya sudah tidak kita dapati, candi ini kemungkinan memiliki ruang tertutup, memiliki tubuh candi yang berupa ruang tertutup yang sama sekali sudah roboh, ya. Begitu juga selain tubuh ada komponen atap dan tentu kemuncak. Nah, oleh karena itu yang tertinggal kini, yang tertinggal sekarang tinggallah bagian paling bawah yaitu batur candi atau subbasement candi dan komponen di atasnya yaitu kaki candi atau basement candi. Nah, saya akan melakukan telisik mengenai relief yang dipahatkan pada kaki candi, ya, kaki candi, ya, dipahatkan di kaki candi. Ada beberapa relief yang dipahatkan pada kaki candi. Yang terbanyak, ya, yang terbanyak dan nampaknya menjadi relief cerita utama yang ditampilkan di Candi Surowono adalah relief cerita Arjuna Wiwaha. Ya. Kita mendapati relief cerita Arjuna Wiwaha di Candi Surowono ini sebagai relief yang terbilang lengkap, kalau bahkan terlengkap kalau kita bandingkan dengan relief Arjuna Wiwaha di tempat lain. Di tempat lain kita dapati misalnya pada teras ketiga Candi Jago, ya, sayang sekali tidak utuh karena banyak yang sudah tidak kita ketemukan karena bagian yang membuat relief cerita Arjuna Wiwaha di Candi Jago banyak yang yang hilang karena candinya rusak, gitu ya. Kemudian ada relief cerita Arjuna Wiwaha lainnya yang relatif relatif detail, yaitu relief Arjuna Wiwaha pada Candi Kedaton, ya, di Probolinggo, di lereng Gunung Hyang, di Tiris. Nah, selain itu relief Arjuna Wiwaha juga kita dapati pada Gua Pertapaan. Yang salah satu yang penting yaitu relief Arjuna Wiwaha di Gua Pertapaan Tulungagung, yaitu Gua Silamangkleng Tulungagung. Adapun dalam bentuk yang hanya berupa keisin, kunci-kunci cerita, paling tidak menampilkan Arjuna Matapa, Arjuna sedang bertapa, itu kita dapati di berbagai bangunan suci, ya. Ada pula bahkan tidak hanya relief, tapi juga pahatan dalam bentuk Arjuna Matapa, dalam bentuk arca, misalnya Arjuna Patapa yang diketemukan di Gunung Ringgit, ya, di Indrakila, yang merupakan Gunung Ringgit adalah anak dari Gunung Arjuna. Arca yang menggambarkan Arjuna Matapa juga diketemukan di Bali, ya, tidak jauh dari Gua Gajah di Gianyar. Nah, jadi dengan demikian tergambar bahwa pada masa lampau, paling tidak pada masa Majapahit, cerita Arjuna Wiwaha ini merupakan cerita yang populer. Kendati pun sebagai kakawin, cerita Arjuna Wiwaha itu sudah ada sejak era pemerintahan Raja Erlangga, karena kakawin Arjuna Wiwaha ditulis oleh Pukanwa di era Erlangga. Namun
transformasinya dari susastra tekstual menjadi susastra visual dalam bentuk relief candi nampaknya membutuhkan waktu, dan itu baru banyak terjadi, banyak dibuat itu pada era Majapahit. Oleh karena itu saya menyebut bahwa susastra Arjuna Wiwaha ini adalah susastra yang memiliki durasi perkembangan yang cukup panjang, mulai hadir di era pemerintahan Erlangga tetapi populer di era Majapahit. Inilah susastra yang sebenarnya merupakan karya gubahan yang digubah dari salah satu parwa, salah satu bagian dari Mahabharata yaitu Wana Parwa, digubah menjadi kisah Arjuna Wiwaha. Wiwaha artinya perkawinan, Arjuna adalah nama tokoh putra ketiga di keluarga Pandawa, menggambarkan pernikahan antara Arjuna dengan 7 bidadari, dan itu dipahatkan di Candi Surawono.